keunggulan. Bapak Ibu, semua kebijakan SMK pusat keunggulan ataupun tidak pusat keunggulan awalnya dari sini. Sudah bukan hal yang asing lagi ini. 8 poin I, Deploski sudah tidak ada bahan asing lagi. Oke, lanjut. Bapak Ibu mau kemana? Anggaplah ini adalah sebuah alat transportasi. Pendidikan alat transportasi kan? Halo? Pak, kita nggak ngasih materi, saya sharing saja, ingatkan yang lupa. Pendidikan alat transportasi kan? Ya. Bapak Ibu adalah cikgu. Ya. Mau menjadi transportasi menuju kemana Pak Cikgu, Ibu Cikgu? Sukses, apa lagi? Macam kemarin di SMK 3 Ambon, aku nak ingin kaya lah. Ya wis, jadi guru bisa kaya. Yes, banyak guru yang kaya. Gitu kan? Apalagi untuk konsep, kita ingin Bapak Ibu guru menjadi guru profesional. Oleh karena itu lahirlah tunjangan keprofesian. Mana yang belum mendapat sertifikat profesionalnya? Yang belum kita bisa. Yang sudah berarti tinggal menikmati. Ya. Kapan mau menikmati seperti yang sudah? Ya. Kenapa demikian? Nah, karena konsep keprofesionalan ini berarti sama seperti kita seorang dokter. Berarti bangga dengan profesinya cikgu. Saya guru bahasa Indonesia. Mana guru bahasa Indonesia? 1, yang tinggi pun. 2, cuma sepasang. Sudah nikah belum? Udah, jangan. Ya, artinya saya harus profesi saya dalam bentuk 4 elemen. Apa saja elemen di bahasa Indonesia? Membaca, menyimak, berbicara, menulis. Betul Pak? Betul? Kalau secara urutan ranah konsep di dalam pembelajaran yang berhubungan dengan pusat keunggulan, ranah itu elemennya disusun dari mulai menyimak. Ranah itu disusun dari mulai menyimak. Kenapa menyimak itu berlaku di SMK? Karena anak SMK lemah konsentrasinya dibandingkan anak SMU. Betul, Bun? Betul? Ya, maka di SMK harus jangan dari berbicara, dari menyimak. Apa yang dia simak? Nah, baru kita kolaborasikan. Kenapa besok harus ada guru umum? Karena yang disimaknya itu adalah bahasa Indonesia TITL, bahasa Indonesia TAP, bahasa Indonesia TSM, bahasa Indonesia TKR, ya, bahasa Indonesia TKJ. Jangan selamanya yang diopinikannya adalah COVID atau lapangan Bandara Internasional Kulon Progo YIA. Tapi yang menjadi opininya adalah Bapak Ibu bahasa Indonesia ngajar di konsentrasi apa? Ngajar di konsentrasi TKR, maka yang sering-sering disimaknya itu adalah materi elemen tersebut dijabarkan ke dalam deskripsi capaian pembelajaran, tapi nuansanya TKR. Sehingga anak itu dia akan terpicu adrenalinnya untuk lebih konsentrasi karena dia bahasa Indonesia tapi nuansanya TKR TSM. Kedua, setelah dia simak, kelemahan anak SMK, kalau saya tolong tegur saya ya Bapak Ibu, dia setelah konsentrasi lemah, maka dia lemah dalam menulis.
Maka tulisan anak SMK ini banyak yang seperti tulisan dokter. Hanya beberapa orang saja yang bisa baca. Bandingkan dengan tulisan anak di SMU, lebih banyak bisa dibaca. Maka apa yang dia simak, dia tulis. Kelemahan ketiga dari sudut bahasa Indonesia, anak SMK itu minat bacanya kurang. Dibacanya bagian buku satu lembar udah mulai ya ngantuk dia. Apalagi sambil begini dia. Yang ngambilnya GZ-nya. Pas game guna baca sampai 2 jam 2 malam dia buat. Berarti lemah dalam membaca. Ya. Kalau lemah dalam membaca, maka otomatis dia lemah dalam berbicara. Sehingga pada saat kemarin medical check up-nya lulus, tapi sebelum medical check up itu anak ada tes wawancara. 80 anak wawancara, 60 gugur. Kenapa? Nggak terbiasa wawancara. Oleh karena itu, progres bahasa Indonesia ini harus kita ambil di semua mapel. Dalam bentuk apa? Formative test harus sering dalam bentuk tes lisan. Sebelum atau sesudah melakukan praktek. Jadi, Bapak dan Ibu bahasa Indonesia selama ini diajak nggak menyusun SOP sama Pak Anwar? Diajak nggak? Apa dah keluar SOP-nya? Pak Anwar udah bener. Nggak bisa. Semua SOP Pak Anwar ini harus diserahkan ke guru bahasa Indonesia secara kaedah bahasa Indonesia. Tapi kaedah mana? Dalam bentuk apakah bentuk teks struktural, apalagi Bun? Opini. Sehingga semua SOP ini dilakukan pembelajaran dalam bentuk kaedah bahasa Indonesia, tetapi dalam bentuk presentasi. Jadi sebelum ganti oli di pelajaran ibu, di pelajaran bapak, anak itu sudah mempresentasikan tentang bagaimana mengganti oli. Pas masuk ke Pak Anwar, berarti anak itu sudah satu kali diasah SOP-nya, betul? Jika dia bisa berbicara SOP, praktek ganti olinya lancar. Tapi kalau SOP-nya nggak tahu praktek ganti olinya bagaimana? Kehendak hatinya atau yang dilihatnya orang begitu ya begitu. SOP itulah yang harus diselaraskan oleh guru bahasa Indonesia. Jadi Bapak siap menampung SOP dari TKR, Pak? TSM? TKJ? TITL? TAP? Artinya orang kejuruan proses pekerjaannya wajib mengikuti SOP. Kalau enggak SOP, 2 minutes guys di jam saya. Kita sepakat tadi jamnya jam sono. Ya, 2 menit lagi. SOP itu tolong nanti diberikan ke dalam guru bahasa Indonesia supaya kita menjadi profesional dalam berbahasa. Hasil evaluasi dari guru bahasa Indonesia kasihkan ke dalam guru bahasa Inggris. Mana guru bahasa Inggris? Jadi yang dipresentasikan ganti oli dalam bahasa Indonesia oleh guru bahasa Indonesia, ganti oli juga SOP-nya dipresentasikan oleh guru bahasa Inggris. 2 kali loh Pak Anwar. Pas masuk ke bengkel, oh enak tenan toh. Nah itu namanya project real. Nyata itu, ganti oli nyata atau siluman? Nyata. Bicara SOP nyata, bahasa Indonesia nyata. Dalam bahasa Inggris, berarti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris selalu ada presentasi skill. Yes? Kata kunci dalam presentasi skill.
skill, tapi runutnya sebelum presentasi dia bisa membaca, dia bisa menulis dengan benar, dan dia bisa menyimak dengan konsentrasi yang tinggi. Itu kata kunci real project. Ya. Itu season pertama, kita sudah azan karena mau sholat Jumat. Mudah-mudahan nanti bagaimana peran sejarah, itu yang kita bahas di sini. Bagaimana peran keluarga, itu yang kita bahas di sini. Jadi saya sekolah di SMK NU Marif 1 Wates di bawah program Pintar Bersama Diasuh. Saya guru kejuruan tapi menempuh mata pelajaran bahasa Indonesia karena materinya materi kejuru. Bapak Ibu guru kejuruan senang? Selama ini berbusa mulutnya? Kan harus menerangkan detail sampai detailnya toh? Nah sekarang saya berbagi. Karena kurikulumnya berbagi, merdeka, mandiri, berbagi. Sebelum berbagi ke orang lain, bagi dulu di kita. Itu konsep Bapak dan Ibu untuk bagaimana penyelesaian kurikulum yang harus kita bahas, sehingga diharapkan kalaulah berkenan 3 hari ini, saya tidak melihat apakah konsentrasinya, TITL, guru umum, mari kita sama-sama rapatkan dan luruskan SAP. Itu saja dulu untuk hari ini. Belum dibuka slide-nya. Satu slide-nya biasa 5 jam Bapak Ibu. Tapi pekerjaan di bawahnya itu bisa 50 jam. Jika tidak terpenuhi, datangkan guru tamu. Itulah program guru tamu 50 jam dalam 1 semester. Jadi banyak cara untuk menuntaskan KBM itu Bapak dan Ibu. Sesi pertama saya sudahi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.